Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menyebutkan sebuah kata website, tentu semua orang tahu dong artinya. Tapi tahukah Anda siapa yang pertama kali menemukan website? Kapan ditemukannya? Nah, kali ini saya akan menceritakan secara singkat. Ini penting karena ini adalah salah satu temuan yang paling berpengaruh dalam peradaban umat manusia, khususnya abad ke-21 seperti sekarang ini. Yuk, kita mulai. Penayangan informasi melalui website saat ini sudah lumrahlah dilakukan orang. Namun tahukah Anda seperti apa sih tampilan web pertama kali ditemukan? Anda lihat di belakang saya, itulah seperti itu bentuknya. Dan adalah Tim Berners-Lee, dikenal sebagai penemu World Wide Web atau Waring Wera Wanwa, dulu namanya itu, www, pada 6 Agustus 1991. Awalnya pada tahun 1980-an, Tim Berners-Lee atau kita singkat saja Tim, merasa frustasi melihat cara informasi dibagikan dan disimpan di organisasi Eropa untuk riset nuklir, CERN atau CERN. Dia memperhatikan, selain didistribusikan secara tidak efisien dan informasi hilang di organisasi tersebut, sebagian besar karena pergantian staf yang begitu seringlah saat itu. Detail teknis dari proyek-proyek lama mereka terkadang bisa hilang selamanya atau harus di-refresh atau dipulihkan melalui penyelidikan yang panjang jika terjadi keadaan darurat. Divisi CERN yang lain, yang berbeda maksudnya, menggunakan perangkat lunak yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman pada sistem operasi yang berbeda pula, membuat transfer pengetahuan menjadi rumit dan memakan waktu. Pada zaman itu, informasi yang berbeda di komputer yang berbeda. Namun kan Anda harus masuk ke komputer yang berbeda itu untuk mendapatkan informasi. Dan juga kadang-kadang Anda harus mempelajari program yang berbeda di setiap komputer yang berbeda tadi. Menanggapi kendala inilah, ia memberi saran pada tahun 1989 yang akan terus mengubah dunia hingga sekarang. Tim Berners-Lee mengajukan proposal kepada CERN dengan judul Information Management Proposal. Apa isi proposal itu? Proposal ini berisi proyek yang berbasiskan konsep hypertext untuk memfasilitasi pembagian dan pembaharuan informasi di antara para peneliti dan semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Jadi sistem ini memungkinkan orang untuk menerbitkan dan membaca informasi di komputer apapun. Dan inilah awal dari World Wide Web seperti yang kita temukan sekarang. Dan halaman pertama kemudian ditayangkan pada 6 Agustus 1991. Dan sebagian besar pengguna media sosial memperingatinya dengan menyebarkan tautan ke halaman web pertama tersebut. Halaman ini tentu saja dapat diakses siapapun dan dalam platform apapun. Setelah mengklik tautannya atau linknya, pengguna akan disambut dengan tampilan halaman yang sederhana banget jika dibandingkan dengan halaman web seperti sekarang itu. Nah, web tersebut memberikan gambaran seperti apa tampilan halaman web pertama dan merupakan catatan paling awal yang sejauh ini dimiliki tentang halaman web pertama yang diambil pada tahun 1992. Sehingga mungkin tidak ada yang tahu seperti apa halaman web sebenarnya yang ditampilkan pada Agustus 1991. Meskipun sebagian orang tahu ketika World Wide Web pertama kali diluncurkan berisi tentang penjelasan proyek itu sendiri, hypertext, dan cara pembuatan halaman web. Sementara halaman pertama dari sistem yang dirancang untuk mencegah informasi, sangat ironis, itu hilang. Mungkin pada saat itu Tim Berners-Lee terlalu sibuk untuk meyakinkan rekan-rekannya tentang fungsi sistem itu sendiri dan tidak menyadari nilai penemuan dan melakukan pengarsipan pada saat itu. Boleh jadi Tim Berners-Lee pada saat itu tidak mengetahui betapa istimewanya hal ini. Jadi mereka tidak berpikir untuk menyimpan salinannya, seperti yang diungkapkan oleh Dan Noyes yang menjalankan situs web CERN yang jauh lebih besar pada tahun 2013. Dan Noyes percaya inkarnasi pertama dari halaman web pertama di dunia ini masih ada di satu tempat. Arsip dari halaman web 1992 sendiri diambil dari salinan seluruh situs web dalam floppy disk, bukan flash disk seperti sekarang ya, floppy disk di mesin atau di komputer Tim Berners-Lee.
Oke, itulah tadi sekilas cerita tentang penemuan website pertama yang menjadi gerbang pembuka peradaban baru di abad ke-21 seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.